Selamat datang di podcast teknologi. Saya Ihsan Maulana dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan dunia pendidikan modern, yaitu perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Bersama saya telah hadir sahabat kita Nawar Badiri Rangga, seorang mahasiswa pendidikan agama Islam IAIN Datuk Laksamana Bengkalis. Selamat datang Rangga. Terima kasih. Senang sekali bisa hadir dan berbagi pandangan dalam kesempatan yang berharga ini. Baik Rangga, kita tahu bahwa dunia pendidikan saat ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi. Bagaimana sahabat Rangga melihat perjalanan teknologi pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Menurut saya perkembangan sangat menarik. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, terutama sejak pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami lonjakan digitalisasi yang luar biasa. Sekolah dan perguruan tinggi mulai beradaptasi dengan pembelajaran daring menggunakan berbagai platform seperti Google Classroom, Zoom, dan yang lainnya. Pada perubahan ini menggeser paradigma belajar yang tadinya konvensional menjadi lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Jadi, setelah masa pandemi berakhir, apakah penggunaan teknologi tersebut tetap berlanjut atau justru menurun? Di situ menariknya, Isa. Sebagian besar lembaga pendidikan tetap melanjutkan pemanfaatan teknologi. Banyak sekolah kini mengadopsi sistem blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan daring. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk mendukung administrasi, penilaian, serta komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi, meskipun pandemi telah lewat atau sudah berlalu, kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pendidikan sudah semakin melekat. Begitu, Isa. Berarti memang ada kemajuan yang signifikan. Tetapi, kalau kita berbicara soal Indonesia, tentu tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama. Apakah masih ada kendala dalam pemetaan akses teknologi pendidikan, sahabat Rangga? Ya, benar sekali, Isa. Tantangan pemerataan masih cukup besar. Di daerah perkotaan, akses internet, perangkat, dan pelatihan guru sudah cukup. Namun, di daerah terpencil masih ada keterbatasan jaringan, kurangnya perangkat seperti laptop atau gawai, serta minimnya kemampuan digital tenaga pendidik. Kesenjangan ini tentu perlu perhatian serius dari pemerintah melalui program pemerataan infrastruktur digital, pelatihan guru, dan penyediaan konten pembelajaran yang bisa diakses secara offline. Begitu. Berarti di sini penguatan kapasitas guru juga menjadi hal penting, ya? Sangat penting, Isa. Guru memiliki peran strategis dalam keberhasilan penerapan teknologi pendidikan. Tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan internet, tetapi guru juga harus memiliki kompetensi digital. Mereka perlu memahami cara memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, guru juga perlu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan sentuhan nilai-nilai kemanusiaan agar proses belajar tetap berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Baik Rangga, kalau kita melihat dari sisi peserta didik sendiri, apakah penggunaan teknologi ini memberikan dampak positif terhadap hasil belajar mereka? Tentu saja, Isa. Dengan teknologi, siswa dapat belajar secara mandiri, mengakses sumber belajar yang lebih luas, dan berinteraksi secara lebih aktif. Misalnya, mereka bisa mengikuti kelas daring dari universitas luar negeri, menonton video pembelajaran, atau menggunakan aplikasi interaktif untuk latihan soal. Namun, dampak positif ini akan maksimal bila disertai pengawasan dan bimbingan dari guru maupun orang tua, agar siswa tidak menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang kurang produktif. Berarti itu menjadi poin penting, bahwa kadang banyak orang tua khawatir anak-anaknya justru terlalu sering bermain gawai. Jadi keseimbangan memang dibutuhkan. Betul, teknologi seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran manusia di dalamnya. Begitu. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin sahabat Rangga bisa memberikan pandangan atau harapan terhadap masa depan teknologi pendidikan di Indonesia. Harapan saya, semoga perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia khususnya semakin inklusif dan merata. Pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat
perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang berkelanjutan. Selain itu, kita juga perlu menanamkan literasi digital sejak dini agar peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu berinovasi dan menciptakan solusi baru bagi dunia pendidikan di masa depan. Baik, terima kasih banyak Rangga atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif. Semoga pandangan Rangga ini bisa menjadi motivasi bagi para pendengar untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui teknologi. Terima kasih juga Ihsan, senang sekali bisa berdiskusi hari ini. Sahabat teknologi, demikian perbincangan kita kali ini mengenai perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Ihsan Maulana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.